Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba membuat room Webex sekaligus nanti mencoba untuk mempresentasikan satu KD pembelajaran saya. Yang pertama, buka Chrome, terus kita ketikkan www.webex.com. Kita pilih sign up. Kita masukkan email kita. Terus kita pilih sign up. Kita tunggu. Nah, karena saya sudah punya akun Webex, jadi tinggal sign in. Tinggal sign in, jadi saya langsung sign in. Kita masukkan email kita. Kita pilih next. Nah, karena saya sudah pernah menggunakannya, jadi sudah ada di sini Webex site-nya. Kita pilih salah satu, langsung pilih continue. Nah, masukkan password Bapak Ibu. Kita pilih next. Nah, ini room Webex kita. Kalau kita mau buat jadwal, berarti kita pilih schedule. Kita atur, misalnya besok kita mau mengadakan pembelajaran dengan anak-anak pakai room Webex. Berarti misalnya topiknya kita pilih English lessons meeting. Ini passwordnya bisa kita rubah. Tanggalnya misalnya kita buat besok jam 9.30 misal pagi. Karena kita free, jadi waktu ini hanya dikasih 50 menit. Kita pilih dan. Waktunya kita setting karena Indonesia ada enggak ya? Tidak bisa. Jadi adanya Singapura. Jadi waktu tetap kita gunakan waktu Singapura. Nah, kita kalau sudah selesai, klik schedule. Kita tunggu. Nah, ini nanti meeting link ini nanti yang akan kita bagikan kepada anak-anak kita atau anggota meeting kita, siswa kita atau siapapun anggota meeting kita, dan meeting number terus password. Jadi link, meeting number sama password ini nanti yang bisa kita bagikan kepada peserta yang kita undang untuk mengikuti meeting kita. Kalau host key ini untuk hostnya nanti yang harus hafal ini key-nya atau kuncinya, hostnya, pengendalinya nanti. Nah, karena ini langsung praktek mempresentasikan, jadi langsung kita pilih start meeting.
Langsung kita mulai share yang akan kita tampilkan karena ini praktek pembelajaran sekalian, jadi saya share materi saya. Materi kita hari ini adalah tentang talking about self. Nah, sebelum kita masuk ke materi anak-anak, kita harus paham dulu, what is the goal of this learning? Nah, apa sih tujuan dari pembelajaran ini? Pembelajaran ini tujuannya adalah yang pertama, mengenal ungkapan untuk memperkenalkan diri dan hubungan keluarga, terus memahami ungkapan-ungkapan untuk meminta dan memberi informasi terkait jati diri dan hubungan keluarga. Yang ketiga, memahami struktur tes, unsur kebahasaan dari ungkapan meminta dan memberi informasi terkait jati diri dan hubungan keluarga, and then mengidentifikasi perbedaan cara pengungkapan dari masing-masing konteks. Diharapkan anak-anak nanti mampu menyusun kalimat meminta dan memberi informasi terkait jati diri dan hubungan keluarga, and then bisa menanggapi permintaan informasi terkait jati diri dan hubungan keluarga. Nah, 3 points in conveying introduction. Ini yang harus kita pahami. Apa sih 3 hal dalam menyampaikan perkenalan? The first, yang pertama adalah opening atau pembuka. And then main idea atau ide utama atau isi, nanti yang akan kita sampaikan untuk perkenalan kita. And then yang ketiga adalah closing atau penutup. Opening atau pembuka itu apa sih maksudnya? Means greeting, adalah sapaan. Jadi greeting yang pertama itu nanti kalau kita mau perkenalkan adalah greeting dulu, harus greet others dulu, nyapa orang lain dulu. Nah, greeting has two type. Greeting itu punya dua jenis, dua macam. Ada formal greeting, yang maksudnya apa sih formal greeting? Formal greeting itu adalah sapaan resmi, sapaan resmi. Bisa gunakan good morning, and then good afternoon, and then good evening. Good morning yang kita gunakan di pagi hari itu pakainya good morning, and then good afternoon itu di sore hari. Kalau good evening itu adalah di malam hari. Jadi kalau kita nyapa orang di malam hari itu bilangnya good evening ya. Yang kedua adalah informal greeting. Informal greeting itu sapaan tidak resmi. Maksudnya apa? Nah, tidak resmi maksudnya kalau kita nyapa sesama teman itu pakai informal greeting. Informal greeting itu bisa bilang hi atau hello. Nah, itu informal greeting. And yang kedua, second. Oh, sebelum kita masuk ke second itu kita harus paham dulu, setelah greeting kita harus paham expression to introduce ourselves. Nah, ungkapannya yang kita gunakan untuk memperkenalkan diri itu apa? Kita bisa gunakan allow me to introduce myself atau I would like to introduce myself. Maksudnya sama ya. Kalau allow me itu izinkan saya memperkenalkan diri. Kalau I would like to introduce myself itu saya akan memperkenalkan diri, atau bisa gunakan let me introduce myself and then I want to introduce myself. Jadi bisa gunakan salah satunya ya nanti ya. And then yang kedua itu main idea atau maksudnya adalah contents in introduction. Jadi isi dari perkenalan kita, apa yang kita sampaikan. First, yang pertama pastinya adalah name ya. Nama yang harus kita sampaikan. Kalau bilang nama boleh pakai my name is atau my full name is. My full name itu nama lengkap ya. Kalau nanti perkenalannya pakai nama lengkap berarti diikuti my nickname ya. Nama panggilannya siapa. Jadi teman-teman yang lain nanti tahu, oh panggilannya dia si A misalnya. Nah, itu. And then setelah name itu place and date of birth. Jadi tempat dan tanggal lahir. Bisa bilang I was born in bla bla bla. Ini itu nanti diikuti name of place ya, nama tempat, nama kota, kota kelahiran kita. And then on itu diikuti tanggal, bulan dan tahun. Terus setelah place and date itu age atau usia yang kita sampaikan dalam perkenalan kita. And then address ya, setelah usia itu address alamat dulu kita sampaikan. I live in bla 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 village, jadi desanya mana, and then distriknya, kecamatannya mana, and then regency kabupatennya mana. Terus diikuti status juga boleh disampaikan, masih single, I'm single or married. Nah, itu disampaikan juga apa-apa. Religion juga sama, religion.
Nah, kalau Muslim berarti I'm Muslim. Ya. Occupation. Nah, ini profesi walaupun still student ya, masih siswa itu tetap itu profesinya harus dijelaskan ya. Kalau siswa berarti I'm a student like this. And then hobinya disampaikan. Hobi, kegemarannya, kesukaannya apa. Kalau only one hanya satu bisa boleh my hobby is playing football, my hobby is singing like this ya. Kalau more than one, kalau lebih dari satu bisa bilang my hobbies are atau I like playing football and singing itu juga boleh ya. And then family background. Family background. Family background itu latar belakang keluarga. Keluarganya dijelaskan. Ayahnya siapa, ibunya siapa. Contohnya my father is a farmer misalnya ya. Ayah saya seorang petani. His name is bla bla bla. Nah, namanya siapa? Itu dijelaskan. Terus saudaranya juga kalau punya ya. Misalnya I have one brother. Nah, itu misalnya saya punya satu saudara laki-laki. Itu kalau punya, kalau nggak punya berarti nggak perlu dijelaskan. Nah, setelah poin 1, 2 dan 1, 2 dan ekspresinya sudah kalian pahami, sekarang adalah closingnya, penutupnya. Penutupnya itu bisa bilang, I think that's enough. Thanks for your attention. Nice to see you. Saya kira cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Senang bertemu dengan kamu. Nah, setelah tadi penjelasannya sudah detail, sekarang praktisnya. Ini example ya, ini contohnya. Introducing myself. Contohnya, good morning my friends. I want to introduce myself. My full name is Diana Rahmifera Akila. My nickname is Akila. I was born in Tuban on 14th April 2007. I'm 12 years old. I live in Boncong Village, Banjar District, Tuban Regency. I'm a student and I'm in 6th grade of elementary school. I'm Muslim. My hobbies are playing and painting. My mother is a teacher and my father is a policeman. I have a sister. Her name is Kirana Ranifera Azara. She is 7 years old. I think that's enough. Thanks for your attention. Nice to see you. Nah, itu adalah sekilas contoh tentang memperkenalkan diri. Terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.